Di video sebelumnya saya sudah memberikan bukti bahwa ada 5 dalil jika Al-Quran bukan firman Allah, tetapi hanya perkataan dari sosok Jibril yang diklaim sebagai malaikat. Sebagai pembenaran bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, maka umat Islam akan mengutip Quran Surah Al-Baqarah ayat 23, yang isinya seperti berikut ini. Al-Quran berkata, "Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Ayat ini salah satu ayat Al-Quran yang menjadi kebanggaan umat Islam, yang isinya seolah-olah sebuah bukti jika Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah, sebab tidak mungkin ada orang yang mampu membuat ayat-ayat Al-Quran selain Allah. Tetapi bagi mereka yang teliti memahami ayat ini justru akan mengerti jika ayat ini hanya perkataan dari pribadi selain Allah. Hal ini terlihat dari kalimat, "Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah." Kalimat ini justru menunjukkan jika yang berkata di ayat ini bukan Allah. Perkataan, "Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah," adalah sebuah petunjuk bahwa sebenarnya manusia dapat menerima petunjuk dari Allah secara langsung. Sehingga ayat ini bertentangan dengan ayat yang berkata jika Allah hanya ada di belakang tabir. Quran Surah As-Syura ayat 51. Nah, untuk menguji kebenaran analisa saya ini, mari kita lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 22. Ayat sebelumnya mengatakan, "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Pribadi yang berkata di ayat ini menyebut Allah dengan kata Dia atau Allah. Ayat ini adalah salah satu bukti jika Al-Quran bukan perkataan Allah, tetapi perkataan Rasul yang mulia. Misalnya, ia berkata, "Dialah yang menurunkan air." Kalau ayat ini menyebut Allah dengan kata Dia, bagaimana logikanya yang berkata di ayat ini adalah Allah? Jika demikian, Al-Quran itu berkataan siapa? Al-Quran berkata, "Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman." Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Ayat ini sangat jelas memberitakan bahwa yang menurunkan Al-Quran ke hati Muhammad adalah Jibril, bukan Allah. Sedangkan menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 23, secara tersirat mengatakan bahwa manusia dapat membuat ayat-ayat dengan pertolongan Allah secara langsung. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Quran Surah Al-Haqqah ayat 40 dan Quran Surah At-Tawir ayat 19 yang berkata bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Jadi sangat jelas jika Al-Quran itu hanyalah perkataan Jibril dari Gua Hira. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa agama Islam memiliki 6 rukun iman, dan 3 diantaranya adalah iman kepada Allah, malaikat dan Rasul. 3 pribadi yang berbeda, belum termasuk iman kepada para ulama, yaitu apa yang kita kenal dengan qiyas, ijma ulama dan fatwa ulama. Iman kepada Allah yaitu melalui kitab-kitab Allah, yang dalam hal ini adalah Taurat dan Injil. Tetapi iman ini telah ditinggalkan dengan menaikkan status Al-Quran yang hanya perkataan Jibril menjadi wahyu Allah karena telah murtad ke Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Padahal Al-Quran telah berkata, "Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." Quran Surah Al-Maidah ayat 44.
Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa melepaskannya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Artinya adalah, mereka yang tidak memutuskan perkaranya menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir dan orang-orang zalim, sebab Taurat dan Injil adalah petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Iman kepada malaikat yang sebenarnya adalah Al-Quran, tetapi karena Al-Quran telah berubah status menjadi wahyu Allah, maka iman kepada malaikat ini saat ini kosong. Dan setelah saya membuka apa yang tersembunyi tentang Al-Quran, yang sebenarnya hanyalah perkataan Jibril untuk membenarkan Taurat dan Injil, sebagai kitab yang merupakan iman kepada malaikat, telah naik level menjadi wahyu Allah untuk menggantikan Taurat dan Injil yang telah mereka tinggalkan, karena umat Islam telah murtad. Iman kepada Rasul adalah iman kepada perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Muhammad, yaitu apa yang tertulis di kitab hadis, atau sunnah Nabi Muhammad. Kitab hadis baru muncul abad ke-9 Masehi, setelah 2-5 abad Muhammad meninggal, yang isinya hanya menurut pendapat orang-orang yang disebut perawi. Tetapi dengan bangganya umat Islam mengaku jika agama Islam adalah agama Tauhid, yang maknanya agama yang beriman kepada satu pribadi saja, yaitu Allah. Padahal Al-Quran dengan jelas mengakui bahwa agama Tauhid itu adalah agama pengikut Isa Al-Masih, yaitu Kristen, dan yang mengikuti Taurat dan pengikut Isa adalah Muslim. Anehnya, malaikat ini sama sekali tidak ada bukti di dalam Al-Quran bahwa Allah pernah bersama-sama dengan dia dan mendapat perintah dari Allah untuk menyampaikan kehendaknya kepada manusia, selain atas kemauan Jibril dengan klaim atas izin Allah. Sedangkan agama Kristen tidak pernah beriman kepada malaikat dan rasul, sebab keduanya bukan sumbernya, tetapi hanya suruhan Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya. Tritunggal Allah di dalam agama Kristen adalah Allah, Roh-Nya dan Firman-Nya yang datang menyatakan diri kepada manusia dengan mengambil wujud manusia, sebab Allah adalah roh sedangkan manusia adalah zat yang memiliki keterbatasan, sedangkan keduanya berada di alam yang berbeda. Yesus Kristus yang disebut sebagai anak, adalah karena ia adalah roh dari Allah dan firman-Nya, sedangkan roh dan firman ini adalah bagian dari Allah, sebagaimana manusia juga memiliki roh dan jiwa. Di dalam diri manusia, roh berhubungan dengan nyawa atau nafas atau kehidupan, sedangkan jiwa berhubungan dengan akal pikiran atau kehendak. Demikian juga dengan roh Allah yang disebut dengan Roh Kudus adalah sumber hidup kekal dan sumber kebenaran, dan firman Allah adalah akal dan pikiran Allah sebagai sumber kehendak atau perintah Allah, yang mana kedua ini berdiam di dalam diri Yesus. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes 17 ayat 3. Sebab sumber hidup kekal itu, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran telah diutus ke dunia dalam wujud manusia, sebagai jalan keselamatan dan kebenaran menuju Dia. Mungkin akan ada umat Islam yang berkata kepada saya yang membuat video ini, "Anda tidak paham Al-Quran dan tidak berhak membahas itu." Saya akan menjawab Anda, Muhammad saja diperintahkan bertanya tentang Al-Quran kepada kaum pembaca kitab sebelumnya. Apalagi ulama-ulama Anda yang tidak mengenal Tuhan. Silahkan baca Quran Surah Al-Anbiya ayat 7, Quran Surah Yunus ayat 94 dan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 45. Berbicara tentang Allah yang benar, dan tentang kebenaran, sumbernya adalah Taurat dan Injil, bukan kitab-kitab lain yang dibuat oleh mereka yang tidak mengenalnya.